Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga Sip dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam keadaan bersemangat nih untuk menjalani hari. Karena biasanya di hari Senin ini pada lemes gitu ya Kak ya, menghadapi hari Senin I hate ini. Monday gitu. Oke, ini keluarga Sip di hari ini, hari Senin tanggal 26 Februari 2024. Hari ini kita seperti biasa ya, di jam 10 hingga jam 11 ini kita dalam program Beranda Perempuan yang kerjasama bersama Salimah Kota Padang, Peduli Perempuan, Anak dan Keluarga. Dan keluarga Sip hari ini kita sudah kedatangan nih kakak terfavorit kita, tamu favorit kita bersama-sama, yaitu Kak Trisna Puspitasari, apoteker Trisna Puspitasari S-Farm. Assalamualaikum Kak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Vika. Anak kita hari ini ngobrolnya tentang Ramadan ya Kak ya, karena insyaallah bakal deket sama Ramadan. Udah Ramadan vibes gitu ya. Iya, dua minggu lagi, soalnya iklan Marjas juga udah keluar ya. Iya, iya betul. Kita hari ini bakal bahas mengenai Ramadan berkualitas bersama Ananda nih keluarga Sip. Dan hari ini seperti biasa kalau ada Kak Nana ini bakal ada back sound tambahan nih ya. Maafkan ya. It's okay. Nah, jadi kalau kita ngomongin tentang Ramadan ini ya Kak ya, pastinya bakal ada beberapa persiapan gitu yang harus kita hadapi. Soalnya Ramadan emang hari yang berbeda dari yang kita alami sehari-hari gitu ya Kak. Betul. Boleh dijelaskan Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Ramadan udah Ramadan vibes-nya makin deket sama ya Vika ya. Terus kita kayak kemarin udah sibuk dengan pesta demokrasi vibe, sekarang kita ganti menjadi Ramadan vibe gitu ya. Jadi kita tinggalkan dulu euforia yang kemarin sambil mungkin berdoa lebih kencang. Semoga Allah memberikan kita pemimpin yang terbaik. Nah sekarang kita bersiap untuk Ramadan gitu ya. Nah kalau Ramadan ini sebenarnya kalau dari segi persiapan seharusnya jauh-jauh hari. Jadi kan sebenarnya ketika Ramadan usai tahun lalu, kita sudah harus sebenarnya warming up untuk persiapan Ramadan berikutnya sebenarnya. Jadi kayak Ramadan jangan hanya dipersiapkan ketika mau deket-deket gitu. Jadi kayak kita udah nyiapin diri lagi untuk menghadapi Ramadan berikutnya, terutama berdoa sama Allah kita dipertemukan lagi dengan Ramadan selanjutnya gitu kan. Nah, jadi terutama untuk dalam keluarga dan anak-anak gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa kondisi nanti yang akan kita bahas ketika before Ramadan, apa sih yang kita bisa persiapkan di keluarga dengan anak ketika Ramadan berlangsung dan after Ramadan berlangsung gitu Vika. Berarti ada step-stepnya itu ya kayak before Ramadan ini ternyata harusnya jauh sebelum Ramadan, bukan udah seminggu 2 minggu, sebulan atau seminggu 2 minggu ya kayak latihannya udah kayak Ramadan usai yang tahun lalu kita udah latihan lagi nih persiapan Ramadan berikutnya, kayak ganti puasa itu kan persiapan Ramadan tahun selanjutnya biar tenang ya kan. Terus kan ketika Rajab Sya'ban datang itu makin dikencengkan lagi nih amalan persiapannya seperti itu Vika. Nah berarti yang kita bahas pertama itu persiapannya ya, before karena sekarang ini kita bakal bahas mengenai persiapan Ramadan kita bersama keluarga. Nah, apa sih yang perlu dipersiapkan pertama kali? Pertama kalau untuk before Ramadan ya, yang pertama gitu kita belajar lagi kajian, membaca buku lagi tentang Ramadan gitu ya. Omar Abqori itu sini itu nanti semuanya gagal punya TUC kalau kamu di depan situ. Jadi pertama kita kajian lagi, belajar lagi tentang bagaimana ilmu-ilmu tentang Ramadan gitu kan. Terus kalau di dalam rumah itu kita sering-sering dialog iman dengan anak-anak gitu ya, tentang apa sih pentingnya Ramadan, kenapa Allah memberikan kita wajib berpuasa sebulan, bagaimana sejarahnya, bagaimana Rasulullah berpuasa gitu. Jadi kita banyak dialog iman tentang Ramadan. Terus ciptakan suasana Ramadan yang meriah di rumah gitu ya. Karena kan
kita jangan hanya nunggu Syawalnya yang meriah gitu kan. Iya. Sebenarnya Ramadannya harus lebih heboh gitu kan. Jadi kalau di rumah, kalau kakak pribadi itu menghias rumah sebelum Ramadan dengan tema-tema Ramadan gitu Vika. Jadi sudah kita lakukan sebelum Ramadan untuk persiapan itu. Jadi anak-anak merasa memang menyambut Ramadan tuh happy, bahagia gitu kan. Walaupun nanti buat anak-anak yang memang belum wajib puasa itu kan berat ya, nggak boleh makan dari pagi sampai sore. Tapi ketika kita ciptakan vibe-nya happy, vibe-nya bahagia, semoga anak-anak juga bisa ketularan ternyata puasa itu menyenangkan gitu. Jadi kita bahasnya yang before-nya itu memang kita banyak dialog gitu loh Vika, biar mereka nggak merasa bahwa ini adalah berat nanti dijalaninya Ramadannya gitu. Ibaratnya kalau mau acara kita briefing dulu gitu iya, ya. kita briefing dulu. Jadi pun kita mulai kalau misal anak-anak di usia sekolah pun kita udah mulai ngajak mereka untuk baca buku yuk tentang Ramadan gitu kan. Jadi banyak diskusinya. Kalau mungkin seusia Omar kan belum terlalu paham ya Vika ya. Mereka taunya kalau sekarang Umi puasa ya Umi nggak makan gitu aja. Tapi kan kalau sekarang karena dia udah 5 tahun, udah kami tuh udah rencana ya Ramadan ini kita bangunkan sahur, ikutan sahur yuk. Terus kalaupun dia mau belajar puasa ya sampai Omar tahan laparnya sampai kapan ya, kita kan dia belum wajib. Kita nggak mungkin paksa-paksa kan. Ya namanya sebenarnya dalam Islam kan nggak ada puasa setengah hari juga. Iya kan, tapi ya udah latihan aja dulu sampai dia tanggupnya kapan, biar merasa Ramadan vibe-nya terasa gitu Vika. Jadi persiapannya itu berupa dialog gitu ya Kak ya, sama menciptakan suasana Ramadan vibes banget iya di gitu rumah ya. biar Terus bahagia. Berarti kalau misalnya kalau yang dari kakak jelasin tadi tambahan persiapannya itu tentang pemahaman tentang anaknya. Iya betul ke anak-anak sih lebih ya. Kalau terutama anaknya memang belum diwajibkan, itu kan kita susah kan. Kita agak kesusahan untuk membangun bahwa ini di Ramadan itu wajib puasa loh gitu. Tapi ketika kita jauh-jauh hari sudah bangun dialognya, kita sudah memberikan pemahaman tentang itu, insya Allah kan mereka juga merasa kita bisa coba gitu, anak-anak bisa coba juga nih dari usia sekolah terutama kan. Nah kalau bisa juga sudah, kalau kakak pribadi tuh udah mau 2 minggu sebelum Ramadan udah kita bahas lagi. Kalau Umi target Ramadannya ini loh. Nah Uni kalau sama Kak Safa kan Uni udah ada belum misalnya apa yang mau dia capai di Ramadan, kan dia udah mulai paham ya 9 tahun gitu Vika. Nah jadi udah kita libatkan gitu loh Vika untuk persiapan Ramadannya gitu. Jadi udah dimotivasi juga untuk menciptakan target baru gitu. Iya, ya, betul. Ini untuk anak-anak yang udah paham. Udah gitu paham. Ya, Kalau dialog iman tentang Ramadannya sukses, harusnya anak-anak juga pasti akan happy sih. Maksudnya, oh ternyata Ramadan itu pahalanya berlipat. Pasti mereka juga semangat gitu kan. Mereka kan tahunya, oh kita kan mau ke surga nih. Ya ini salah satu ke surga. Pasti mereka juga mau melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan ketika Ramadan gitu. Jadi kayak gitu nih ya keluarga Sip, bahwa dalam Ramadan ini kita nggak cuman ujuk-ujuk kita puasa sebulan puasa, gitu, betul. Tapi kita bikin persiapan dulu, apalagi nih untuk yang sudah berkeluarga dan punya kerucil punya kerucil. Ya. Nah bisa dipersiapkan sekeluarganya biar ya memang kalau sekeluarga itu biar nanti kumpul juga lagi di surga gitu ya, ada waktunya juga kan. Maksudnya memang kan kita punya target keluarga gitu misalnya ketika Ramadan kan. Contohnya misalnya kalau target keluarga itu berapa kali sih kita mau berbagi takjil ke tetangga. Nah jadi libatkan semua anggota keluarga. Nah itu kita bahas sebelum, jangan sampai ketika Ramadan baru bahas apa yang mau dilakukan. Jadi biar makin semangat dan makin maksimal sebelum Ramadan kita harus sudah persiapkan gitu Vika. Ya biar nggak miskom di pertengahan gitu ya. Iya betul. Kenapa sih kita harus ribet-ribet begini begitu jadinya nggak? Iya. Gitu ya, udah dijalani aja lebih fokus gitu kan. Oke, sip deh keluarga Sip, itu dia persiapan ya before Ramadan atau sebelum Ramadan yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan keluarga kita dan diri kita sendiri tentunya ya Kak ya, untuk menghadapi Ramadan yang penuh berkah, biar Ramadan kita berkualitas. Nah next nih keluarga Sip, di segmen selanjutnya kita masih bakal bahas mengenai
Kita masih bakal bahas mengenai persiapan di bulan Ramadan ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang nih keluarga Sip. Selamat pagi maksudnya. Udah mau siang. Udah mau siang ya. Dan kini kita udah masuk nih di segmen kedua dalam program Beranda Perempuan. Hari ini masih bersama sahabat siar Anda Vika Laila dan juga narasumber kita nih Kak Trisna Puspitasari alias Kak Nana. Nah, tadi kita udah bahas mengenai Ramadan sama juga tentang persiapannya. Ramadan. Nah, gimana nih tips dan triknya ketika udah menjalani Ramadan gitu ya? Yang pertama itu kalau udah Ramadannya udah datang nih gitu ya. Nah, yang pertama kita tentu evaluasi lagi target-target yang kita bikin di keluarga, misalnya Vika. Kalau misalnya pertama itu orang tua harus jadi contoh dulu ya, jadi tauladan dulu nih, abi umi, ayah bunda, mama papa di rumah. Maksudnya ketika anak-anak sudah bersemangat juga, kita tentu harus lebih bersemangat lagi. Terus target kita udah punya target nih dengan ayah bundanya gitu. Juga kita harus komitmen melakukan itu dulu, baru nanti kita bisa evaluasi anak gitu ya. Nah, kalau Anda pribadi itu kita punya memang kalau tahun ini akan ditempel di dinding gitu loh Vika. Jadi kayak tahun lalu juga, misalnya jadi anak-anak kayak Safa yang udah bisa ditarget ya, kayak dia bisa checklist ibadahnya sambil melihat punya Umi. Oh, ternyata juga Umi komitmen gitu. Jadi ketika kita berkomitmen duluan dan memberikan contoh, insya Allah kan menambah semangat dia lagi untuk mencapai targetnya itu gitu ya. Ya anak-anak kan nggak bisa kita target sesuai yang itu juga. Mungkin mereka targetnya mau khatam atau apa, tapi ya kita serahkan lagi ke merekanya gitu kan. Kita nggak bisa forsir mereka juga, dan mereka juga belum wajib untuk itu pertama. Jadi kita harus, orang tua juga harus paham itu gitu ya. Cuma kita lihat dulu prosesnya mereka dalam menjalani komitmen ibadahnya. Kalau ternyata Masya Allah dia minimal sudah kuat berpuasa, habis itu sudah mau menahan diri, sudah mau tilawah rutin, walaupun mungkin targetnya akan jauh dari tercapai gitu, tapi kita hargai itu gitu ya, hargai proses yang mereka lakukan. Yang yang kedua kita dibilang ada target keluarga bersama selain target pribadi, misalnya berbagi takjil kepada tetangga, atau kalau di komplek kakak tuh ada Jumat berbagi yang tetap kalau pun Ramadan tetap berbagi, ada meja berbagi. Nah, libatkan anak-anak gitu. Jadi dalam mempersiapkan yang hal-hal yang kita mau bagi itu, misalnya mau berbagi takjil rumah, ya kita libatkan anak-anak dalam mungkin proses memasaknya atau dalam membagikannya gitu di sore hari gitu kan. Jadi mereka pun tidak, itu kan di jam-jam mereka anak-anak udah lobet ya, habis asar itu kan mereka kayak udah layu kayak sayur layu sore mau tidur aja gitu kan. Nah, yuk kita berbagi yuk gitu kan. Mereka juga akan happy kan kalau main outdoor kan. Akhirnya kita libatkan mereka dalam target-target keluarga. Terus terakhir kan kita juga pahamkan bahwa sangat rugi ketika Ramadan kita tidak mencoba itikaf kan, itikaf di 10 hari. Nah, ketika dalam masa persiapan itu kita juga bahas Vika tentang keutamaan 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari terakhir. Nah, kita ketika Ramadan sudah datang, kita evaluasi lagi 10 hari pertama kita gimana ya, sama abi umi, sama anak-anak gitu kan. Jadi 10 hari kedua kita gimana, 10 hari ketiga kita gimana. Nah, target kita ngapain nih? Oh, ada itikaf nih bersama. Ayo kita coba. Wah, mungkin nggak kalau di kakak pribadi itu beberapa tahun terakhir kan ketika Omar masih kecil kan takut ganggu jamaah atau apa. Jadi kami memang udah coba semalam 2 malam Vika, tapi dianya yang nggak nyaman juga sepertinya. Jadi akhirnya kita nggak full, tapi kita coba lagi nih tahun ini. Yuk kita coba lagi. Jadi anak-anak juga dilibatkan itikaf, walaupun mungkin mereka nggak bisa yang benar-benar menikmati malam ya, maksudnya yang tilawah banyak gitu, tapi mereka sudah merasakan vibe-nya Ramadan 10 hari di masjid itu, tidur di masjid, terus ibadah di masjid gitu kan. Mereka merasakan euforianya 10 hari terakhir. Jadi
mungkin kita nggak panennya sekarang di anak-anak, tapi kedepannya ketika mereka sudah mulai paham akan pentingnya, paham dan wajib buat mereka, nah mereka akan mulai menjadikan itu suatu kebiasaan juga di dalam Ramadan mereka, seperti itu. Itu kalau ketika Ramadan sudah berlangsung gitu. Jadi bagaimana kita mau memaksimalkan ibadah. Kalau kakak pribadi dengan udah itu kami tidak akan terima orderan kan ya, otomatis kalau kue-kue kan nggak ada di Ramadan. Dan tahun lalu kita ada bisnis yang lain, cuma tahun ini kata suami nggak usah, kita memang fokus pengen Ramadannya maksimal, kalaupun ada permintaan baru kita penuhi gitu dengan maksimalkan tim yang ada, bukan kita yang terforsir gitu Vika, karena pengen menyiapkan Ramadan tahun ini lebih baik. Kita maunya kan Ramadan kita lebih baik dari Ramadan sebelumnya, seperti itu. Dan yang tadi terlupa itu persiapan, sebenarnya nggak hanya persiapan ruhi kita Vika, tidak hanya persiapan ilmu fisik ternyata yang utama juga. Nah apalagi sekarang dengan cuaca selalu ya sebelum Ramadan kayaknya Padang cuacanya agak membara. agak membara ya. Tiba-tiba kadang pas panas banget tiba-tiba hujan gitu. Jadi kayak imunitas kita sangat ditanya. Nah jadi bagaimana kita juga harus mempersiapkan fisik, jangan sampai di Ramadan kita tepar gitu, padahal kita mau maksimal dalam ibadah kita. Nah jadi persiapan fisiknya dari sekarang, kayak kami udah mulai olahraga lagi nih, jalan kaki gitu. Jadi kayak minum cairan lebih banyak, terus sayur gitu ya. Jadi dari prepare-nya itu udah dari sekarang. Sebenarnya udah terlambat kita mau prepare itu tapi nggak ada kata terlambat kan. Insya Allah kita bisa maksimalkan lagi, masih ada 2 minggu lagi Insya Allah untuk memaksimalkan persiapan apapun yang kita bisa lakukan sehingga Ramadan kita maksimal gitu. Jadi ini ada tambahan ya untuk persiapan tadi ya, ya. fisik tadi lupa. Selain tadi itu dialog iman, juga menciptakan ruangannya, suasananya gitu, dan pemahaman kepada anak-anak. Keluarga juga berarti ya Kak. Iya betul. Ada lagi persiapan fisik. Ya fisik ya, betul. Oke. Nah terus di selama Ramadan ini tadi kan udah selain kasih teladan, terus bikin target, melibatkan anak-anak dalam setiap kegiatan, terus juga bikin evaluasi. Iya betul. Nah pertanyaannya nih Kak, nanti gimana nih kalau misalnya dalam bulan Ramadan itu ya, sehari itu kan biasanya udah ada target dong ya Kak? Iya betul. Nah kalau di hari itu ternyata dalam keluarga kita ada yang nggak sampai target, gimana tuh Kak? Evaluasinya gitu ya Vika. Kayak kakak bilang tadi, kita menghargai prosesnya dulu gitu. Jadi makanya seperti hari-hari ini juga kita evaluasi di malamnya, apa sih yang kurang di hari ini. Makanya Ramadan kan kita rugi banget kan kalau misalnya waktu kita sia-sia ya. Mungkin kalau di sekarang pas kita sekarang masih di hari-hari biasa ini kan kayak masih sibuk kerja itu oke gitu. Tapi ketika Ramadan kayaknya rugi banget untuk forsir tenaga kita lebih untuk hal-hal yang mungkin agak sia-sia, misalnya mungkin kurangin nongkrong gitu loh Vika. Kalau kita evaluasi kalau kakak pribadi ya, evaluasi Ramadan sebelumnya, memang ketika mengurangi hal-hal keluar rumah, kami juga kakak semenjak menikah itu juga mengurangi acara buka bareng. Itu kayak ya nggak sih, kayak spend waktu, mungkin bukan masalah tidak bermanfaatnya, tapi kalau kita ganti dengan tilawah dan lain kayaknya udah lebih bisa gitu. Jadi kayak mengurangi itu aktivitas-aktivitas di luar yang mungkin terasanya tidak terlalu bermanfaat di Ramadan gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau target, maka dievaluasi lagi targetnya kenapa tidak tercapai, biasanya karena waktu yang kita sia-siakan. Makanya manajemen gadget kami juga biasanya di Ramadan. Maksudnya jam berapa kita boleh pegang gadget, kayak kakak nih jualan. Kan di Ramadan tetap aktif jualan fashion ya. Kakak udah pre-order nih barang-barang pas yang di Ramadan, tapi kakak pakai jam fast respon. Jadi ke customer udah diumumkan, ke tim reseller juga sudah dibilang fast respon jam. Jadi kan kalau udah selesai tilawah pagi kan jam 6 sampai jam setengah 8 selesai. Jadi komit, setelah itu kita nggak dengan handphone lagi gitu, tidak dengan gadget lagi, tidak ada screen time lagi. Nanti screen time mungkin di sebelum zuhur, misalnya aku nanti balas kamu lagi setengah 12 ya, sampai jam setengah 1 sebelum zuhur. Jadi kita disiplin dengan itu Vika. Kalau yang Nana rasakan ketika kita disiplin dengan yang udah kita buat dengan jadwal tadi, pernah ya kita bahas masalah jurnal yang kakak bahas manajemen waktu dulu. Nah itu kan dilaksanakan di Ramadan loh,
pas banget. Pas banget ya, Kak, ya. Jadi journalingnya per hari gitu. Jadi jam segini apa mau ngapain. Insya Allah kalau mau khatam 2 kali 3 kali bisa kalau kita komit dengan waktu yang udah kita bikin gitu. Jadi kayak minimalisir, karena sebenarnya godaan di zaman sekarang itu gadget deh kayaknya. Begitupun dengan anak-anak. Iya. Begitupun dengan banget ya, anak-anak. Jadi kalau bersyukurnya kalau di Safa itu sekolahnya nggak full libur Ramadan Vika. Jadi tetap sekolah seperti biasa, mungkin pulang lebih cepat tapi lama. Cuma liburnya kalau nggak salah di 10 hari terakhir. Jadi mereka tetap hal-hal positif di sekolah tetap dilakukan. Mungkin tidak banyak yang fisik kan, tapi lebih banyak dengan Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran, terus tentang dengan baca buku, dengan kajian-kajian ilmu terkait iman gitu. Jadi minimalisir untuk screen time di waktu puasa. Jadi anak-anak kan itu godaannya ya. Kalau kami yang masih membolehkan screen time, tapi di Ramadan akan sangat di-manage waktu untuk screen time-nya. Kalaupun misalnya di sore udah low bat, ya kayak Kak bilang tadi, mungkin diajak kayak outdoor yuk, kita kayak berbagi takjil atau keliling-keliling yuk cari takjil mungkin yang mereka suka seperti itu. Oke. Manajemen itu sih penting. Nah tadi itu kan kayak preventif Iya, untuk pencegahan. tidak tertarget gitu ya kayak. Nah gimana kalau misalnya emang targetnya itu qadarullah nggak bisa kesampaian gitu, ya. gitu. Kalau sharing sedikit, kalau Kakak di kodo, maksudnya komitmen menggantinya di esok. Jadi misalnya Vika target hari ini kita harus kayak kita kan kalau ada perempuan ada pasti tidak puasa nih seminggu ya gitu. Nah jadi memang targetnya misalnya mau khatam 2 kali 3 kali, otomatis satu hari itu harus 3 juz 4 juz tilawah gitu ya. Nah ketika misalnya nggak tercapai, harus berani mengikop diri, besoknya di double gitu. Nah karena pribadi seperti itu, jadi kita merasa bahwa memang harus disiplin dengan yang udah kita buat gitu. Iya. Jadi sebenarnya masalah tercapai atau tidak tercapainya nanti di akhir itu kayak udah masalah nomor sekian sih. Tapi disiplin kita untuk mau melakukan itu yang komitmen, karena biasanya kan keberhasilan Ramadan kita terrefleksi setelah Ramadan terlihat. Jadi ketika kita bisa disiplin di Ramadan, insya Allah setelah Ramadan kita akan bisa disiplin juga dengan ibadah kita, dengan waktu kita, dengan aktivitas kita seperti itu. Jadi memang harus berusaha disiplin sih Vika. Jadi mengikop diri gitu, menghukum diri sendiri untuk mendouble ibadah. Jadi bukan yang lain gitu. Nah kalau itu kan untuk diri kita ya Kak ya. Gimana kalau untuk anak-anak? Untuk anak-anak. Kalau Kakak kan anak-anak belum fase wajib ya, dua-duanya belum ada yang wajib ibadah, belum wajib puasa, belum wajib sholat gitu di usia mereka. Jadi ketika targetnya nggak kecapai, Kakak bilang kayak Vika tadi, Kakak menghargai proses yang melakukan. Jadi yang pertama yang di reward dulu, mereka sudah mau komitmen nih, misalnya kayak targetnya adalah tilawah setiap habis sholat misalnya. Walaupun mungkin nggak tercapai 1 lembar atau 2 lembar, kita hargai prosesnya, udah komitmen setiap habis sholat nih tilawah nih. Atau misalnya targetnya hari ini sebenarnya mereka maunya 5 lembar deh, setengah juz sehari gitu, tapi nggak tercapai, tapi ternyata tercapai setengahnya atau tercapai ininya, kita reward dulu, kita hargai dulu proses yang mereka ini kan. Tapi kita bilang kenapa kira-kira nggak tercapai, pasti mereka juga punya evaluasi dari diri mereka sendiri. Oh iya tadi Uni agak bablas tidur siang ya, anak-anak kan paling masalahnya itu ya, Uni tadi nggak tidur siangnya kelamaan atau apa. Nah kita ajak mereka muhasabah dirinya juga, bukan kitanya lebih banyak untuk mengevaluasi mereka gitu Vika. Anak-anak kan harus banyak diskusi ya, dialog, bukan mendiktatorkan gitu. Bukan orang tua bersikap otoriter ya, tapi lebih ke muhasabah dirinya sendiri. Jadi dia udah bisa juga mengevaluasi dirinya sendiri, kurangnya apa sih hari ini, seperti itu. Jadi jangan boro-boro kita ngejudge gitu loh, marah-marah gitu. Enggak, kita dialog lagi, diskusi lagi Vika. Nah jadi gitu ya, kayak enggak justru kita marah-marah sama anak karena target enggak kecapai. Apalagi kalau kita yang enggak nyampe target, itu harus
kita kodok di hari lain Iya, gitu harus ya, Kak, berani. ya? Ya walaupun itu kan sunnah ya, misalnya tilawah kan sunnah Vika, tapi untuk disiplinan diri kita harus berani juga aku kurang nih hari ini nih. Otomatis besok harus di-double atau diganti gitu di jam mana yang kita bisa selipkan itu gitu kan. Jadi memang harus berani tegas ke diri sendiri dulu sih sebenarnya Vika. Oke, jadi intinya itu adalah ketegasan kita sendiri. Yes. Oke, sip deh Kak. Berarti itu ya yang harus kita tips-tipsnya yang harus kita praktekkan nanti di bulan Ramadan nanti. Betul. Itu adalah bikin buat diri kita menjadi teladan dulu untuk anak-anak gitu. Terus buat target diri sendiri dan target sekeluarga. Terus juga kita melibatkan anak-anak dalam setiap kegiatan, entah itu ibadahnya ataupun kegiatan berbagi. Kegiatan sosial. Iya, jangan sampai emaknya sendiri yang hektik terus anaknya enak-enakan gitu, enggak ya kayak. Momen juga sebenarnya buat anak kita kan kalau Ramadan itu sebenarnya lebih teratur ya. Jadi jam masak ibu tuh udah ada jamnya. Jadi kita kayak banyak melibatkan mereka di kegiatan-kegiatan kita. Mereka pun akan merasa enjoy kan, agak lupa dengan waktu-waktu puasa gitu, waktu-waktu jam-jam lelahnya gitu. Jadi memang banyak melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan kita harian supaya mereka juga happy dan merasa Ramadan ini penuh hal-hal yang positif gitu. Apalagi di ibadah malam ya. Kalau Nana pribadi itu sudah mengajak Omar juga udah berapa kali Ramadan ya, udah mau kedua kali Ramadan, 3 kali sama ini ikut ke musola komplek itu di tarwih witir. Memang tidak akan langsung ikut sholat di sini aja di lari-larian gitu ya, tapi alhamdulillah kami punya musola komplek itu ramah anak Vika. Jadi kalau anak-anak memang berisik akan diarahkan sama yang lain, boleh main tapi di teras kan nggak ganggu kan. Sekarang kalau masjid kan bisa ditutup kan pakai AC ya, tutupnya nggak akan kan suara mereka terlalu bergema ke dalam. Jadi kita kondisikan tempat ibadah kita juga bisa ramah anak gitu. Jadi anak-anak merasakan bahwa Ramadan memang happy gitu. Jadi kayak Umi tetap bisa sholat dengan kusuk di dalam masjid, Abi juga bisa. Mereka juga tetap bisa merasakan Ramadan bahagia loh ya. Mungkin ikut sholatnya di Isya aja gitu ya, atau tarawih paling 1 kali tuh dia udah noleh-noleh. Tapi dia merasakan bahwa Ramadan itu happy. Malamnya ternyata rame gitu. Jadi kita harus mau mengkondisikan kondisi-kondisi hal-hal seperti itu ke anak-anak dari dini gitu Vika. Jadi selain kita karena melibatkan anak ini selain membentuk ke diri anak itu sendiri bahwa Ramadan itu menyenangkan, betul. Itu jadi momen bonding juga momen bonding untuk betul. keluarga. Mereka juga sosialisasi ke mak-mak komplek, ibu-ibu komplek gitu di saat itu. Jadi kayak mereka banyak kenalan dengan bapak-bapak yang biasanya mungkin nggak ketemu jadi kayak mulai dikenal aja sama bapak-bapak ini. Alhamdulillahnya memang kondisikan lingkungan kita ramah anak sih gitu ya. Jangan sedikit-sedikit nanti mereka berisik tuh kita ini. Tapi penting juga kan kayak kakak bilang Vika tadi. Kayak kakak kesini sebenarnya udah bikin perjanjian nih sama Omar. Mungkin tadi kurang perjanjiannya kuat, kayak dia akhirnya ini. Nah ketika dengan anak-anak sebenarnya dibahasakan dari awal, kita hari ini nanti malam sholat ke musola ya, itu lama ya kan, taruh kan lama mungkin udah sejam itu Omar bisa ini tapi jangan berisik kalau mau main di teras. Jadi memang anak-anak tuh dikondisikan dari rumah dulu gitu loh Vika. Jangan sampai mengganggu orang lain untuk beribadah memang. Tapi alangkah baiknya sebenarnya kita punya tempat ibadah yang ramah dengan anak. Kan anak-anak juga dari dini seharusnya kita kenalkan tempat ibadah gitu kan. Jadi bikinlah kondisi yang Ramadannya juga ramah anak gitu gitu. Jadi orang tua tetap bisa ibadahnya lancar, khusyuk, tapi anak-anak juga happy, nggak keganggu juga dengan itu. Mereka kan kita nggak mungkin maksa diam kan mungkin kan gitu. Nggak mungkin ya. Jadi ini untuk orang tua ini betul. Yang ingin anaknya cinta dengan masjid, jadi harus paham dulu, kayaknya harus terlibat juga deh. Harus. Jadi pengurus masjid. Iya betul. Jangan sampai nanti pas udah emang taunya makainya masjidnya aja gitu, tapi nggak tahu gimana. Seharusnya masjid manajemen masjidnya nggak terlibat dalam hal itu gitu. Karena banyak banget ya sekarang orang tua itu yang malah nggak ikutan dalam urusan masjid. Mungkin diajak rapat cuek aja gitu diajak rapat masjid dia nggak dateng gitu ya, kayak
Oke. Kan itu momennya juga sebenarnya banyak hal yang bisa anak-anak pelajari ketika Ramadan, Vika. Mungkin dari hal kecil kalau kita ajak ke musola itu, misalnya kayak Omar nih sama Safa, kan mereka nanti main-main ya di teras tuh ini. Ajarkan jangan sampai ya mengotori masjid gitu. Jadi mereka belajar bahwa ternyata keluar masjid harus pakai sendal, mau main di luar. Jadi ketika mau ke masjid lagi itu udah harus dilepas. Kalau perlu cuci kaki, karena kan tempat ibadah nih harus bersih dari najis. Nggak tahu kan yang mereka bawa, yang mereka injak di luar. Nah jadi banyak proses pembelajaran sebenarnya ketika Ramadan kita bisa berikan kepada anak dari hal-hal kecil seperti itu gitu loh. Jadi itu kadang-kadang orang tua mungkin yang lost ya. Jadi kalau kakak tipe kalau biarlah agak ribet sekarang mengenalkan mereka dengan itu, daripada nanti ketika udah berusia harusnya udah ke masjid susah ngajaknya gitu, karena mereka udah gak nyaman. Nah, biarlah dari sekarang memperkenalkan. Ayo ya, apalagi Omar ya laki-laki masjid loh, sholatnya di masjid. Nah, sholatnya masjidnya itu kan otomatis kita harus memperkenalkan kondisi masjid dan musola kepada mereka gitu, Vika. Dan juga mempersiapkan masjid dan musola yang emang ramah anak. Nah itu kayak Vika bilang, kita harus terlibat juga dalam persiapkan itu. Oke. Itu dia tadi nih keluarga sip ya. Selama Ramadan itu kita harus ya tadi bikin jadi teladan, bikin target, melibatkan anak, ikut evaluasi, itikaf gitu sebagai macamnya. Dan tentunya kita juga harus ya terlibat dalam kegiatan-kegiatan lain seperti di masjid gitu ya, biar kita bisa menyesuaikan masjid atau musola ini sesuai dengan keadaan anak-anak gitu, atau ramah anak. Nah keluarga sip, setelah ini kita bakal balik lagi di segmen ketiga di Beranda Perempuan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah keluarga Sip, kita udah sampai di segmen terakhir nih, alias segmen ketiga dari program Beranda Perempuan hari ini. Dan gak terasa ya Kak, udah sampai segmen ketiga aja kita ini. Dan yang itu hilang. Iya. Backsound tambahannya lagi berkelana. Berkelana. Nah tadi nih kan kakak udah spill di depan nih kayaknya di segmen pertama itu ada 3 step ya Kak ya. Persiapan sama ketika selama gitu atau berlangsungnya dan juga setelah. Tadi kita udah bahas mengenai persiapan tadi segmen pertama ya Kak ya, itu harus bikin dialog iman, ciptakan lingkungannya, kita jadikan teladannya, terus kita bikin kegiatan yang gimana ya, bisa membuat fisik kita tuh lebih maksimal, lebih prima, lebih gitu sehat ya, ketika gitu, menghadapi ya bulan Ramadan. Terus juga selama Ramadan kita juga harus jadi teladan, bikin targeting, terus melibatkan anak dan juga melakukan evaluasi. Nah, next nih kita bakal bahas tentang setelahnya Ramadan, ya. Setelah Ramadan ini. Setelah Ramadan pokoknya yang pertama tentu udah evaluasi nih, udah maksimal belum vibe Ramadan yang kemarin gitu ya. Tadi kan kakak baca-baca sama dengerin kajian-kajian lagi tentang Ramadan gitu. Jadi jangan sampai kita menyesal setelah Ramadan ternyata nggak maksimal apa-apa di Ramadan ini gitu. Kayak kakak bilang, kita kadang-kadang harus menghargai proses yang udah kita lakukan, komitmen di diri kita. Baru setelah pencapaian yang kita evaluasi tercapai atau tidak tercapai, tapi ketika kita sudah ikhtiar maksimal, insya Allah kan kitanya happy gitu Vika. Nah jadi setelah Ramadan pertama yang kita lakukan tentu adalah muhasabah diri, evaluasi. Itu kamera ante ucinya udah hidup Mars ini. Jadi tentu kita harus evaluasi ya. Kita udah sejauh mana sih Ramadan kemarin maksimalnya, terutama bandingkan dengan Ramadan sebelumnya. Kita udah maksimal belum di Ramadan ini? Kita bandingkan Ramadan kemarin sama Ramadan sebelumnya gitu. Jadi Vika, jadi udah sejauh mana ada peningkatan atau tidak, ya kan? Terus yang kedua setelah evaluasi tentu mempertahankan hal positif yang
sudah kita lakukan di Ramadan, jangan sampai setelah Ramadan loss. Misalnya tilawah bisa Ramadan bisa 2 juz, 3 juz, tiba-tiba setelah Ramadan bisanya cuma 1 lembar gitu kan. Jangan sampai, walaupun mungkin aktivitasnya akan berbeda gitu Vika. Iya. Jadi aktivitasnya akan berbeda. Tapi ketika misalnya kita sudah balik setelah Ramadan, jangan sampai loss apa-apa kebaikan yang udah kita lakukan ketika Ramadan tidak bisa tercapai sama sekali. Mungkin masih bisa dimaafkan ketika misalnya ketika Ramadan bisa 3 juz, 2 juz tilawah, ketika Ramadan after Ramadan 1 juz, jadi itu masih oke ya. Tapi kalau misalnya ternyata loss sekali hal-hal baik yang udah kita lakukan di Ramadan, berarti kan gagal dong gitu ya. Jadi refleksi keberhasilan Ramadan kita kan setelah Ramadan terjadinya. Jadi itu yang poin-poin setelah Ramadan yang harus kita lakukan gitu. Dan itu pun ketika udah misalnya setelah Ramadan kita bisa melakukan rutinitas kebaikan di Ramadan, kita akan mempersiapkan lagi untuk Ramadan berikutnya, ya nggak sih? Nah, jadi di proses kita mempertahankan ibadah-ibadah atau kebaikan-kebaikan di Ramadan itu ada dalam rangka kita mempersiapkan diri lagi menyambut Ramadan selanjutnya gitu, Vika. Jadi jangan sampai kita lost setelah Ramadan nih udah gitu bablasnya. Dia semua orang deh kayak gitu, kita masuk kakak ya misalnya kayak kemarin ya Allah kayak nggak maksimal banget, tapi 10 misalnya di 10 terakhir Ramadannya sakit atau apa gitu loh Vika. Jadi kitanya yang rugi gitu. Jadi jangan menyesal tuh datangnya terakhir memang. Tapi ketika kita udah berusaha maksimal dan ikhtiarnya prosesnya udah kita maksimalkan di Ramadan, insya Allah kita bisa lebih mereward diri juga after Ramadan terhadap usaha kita di Ramadan seperti itu. Jadi intinya itu kita harus mengevaluasi gitu ya Kak ya, terus juga mempertahankan kebiasaan-kebiasaan, karena kalau nggak dipertahankan kayaknya di bulan Ramadan kita itu bakal bahagianya bulan Ramadan itu bakal lepas dari kita di keseharian kita gitu ya Kak ya. Terus nih Kak, kalau nih selama kita dalam upaya untuk mempertahankan kebiasaan di bulan Ramadan itu, kita ada yang ketinggalan gitu atau lagi masa-masa futur atau malasnya. Betul, gimana nih Kak? Manusia ya Vika, manusia ada masa up and down. Masya Allah. Makasih tuh sih, simpan dulu ya. Makasih ya. Iklan lagi guys. Jadi manusiawi lah ketika kita ada up and down, tapi sesungguhnya ketika minimal ketika masa futur itu sebenarnya adalah ketika target tercapai loh Vika. Jadi futur itu adalah ketika minimal target tercapai. Jadi sebenarnya ketika tidak futur seharusnya lebih bisa melejit lagi gitu. Jadi ketika futur minimal hal-hal wajib sholat kita tidak terlambat, tilawahnya tetap dalam range yang seharusnya kita bisa lakukan, zikirnya jangan sampai yang bisanya 2 kali sampai loss sama sekali gitu. Jadi kayak kondisi futur itu adalah kondisi yang minimalis banget, kita bisa tetap mencapai target seharusnya gitu. Jadi itu yang perlu kita sadari gitu Vika. Jadi futur itu bukan berarti futur itu bukan berarti kita yang kayak loss banget gitu, yang kayak ibadahnya kayak aur-auran aja, bukan ala kadarnya tapi futur itu adalah target minimal kita tercapai dulu gitu. Jadi orang kan banyak memahami bahwa futur itu benar-benar yang kayak malas semua hal gitu ya. Enggak, jadi futur itu adalah ketika minimalis target kita tercapai sebenarnya. Malah ketika tidak futur seharusnya bisa melejit lebih tinggi. Nah itu sih kalau kakak, kalau ketika futur sebenarnya banyak mereminder diri juga ya. Banyak mereminder diri bahwa langkah-langkah kita menuju Allah itu udah seberapa jauh sih gitu ya. Mengingat kematian juga, terus mengingat bahwa yang kita dilakukan di dunia ini untuk apa gitu. Jadi mereminder diri untuk hal-hal yang menuju akhirat gitu Vika. Sebenarnya bikin futur itu kan kebanyakan aktivitas duniawi ya, yang mungkin apa sih yang sering bikin futur itu, yang bikin kita sibuk itu kan kayak besok mau makan apa ya nggak sih, jadi kayak uang makan kita pikirkan, atau
mau bikin rumah, mau gimana sih, mau beli mobil segimana sih ya, tapi hal-hal ya duniawi ya, ya Kak. hal-hal yang akan kita tinggalkan gitu, tapi bukan hal-hal yang akan kita bawa. Jadi alangkah ruginya hal-hal seperti itu kita lakukan. Jadi supaya tidak futur ya mengingat itu udah seberapa banyak bekal yang akan kita lakukan untuk langkah-langkah kita bertemu dengan Allah gitu. Oke, sip. Ya. Jadi itu dia nih keluarga sip bahasan kita tentang persiapan Ramadan. bulan Ramadan yang berkualitas bersama Ananda nih Semoga ya, keluarga sebenarnya sih ya. bersama keluarga. Dan ya tadi itu Vika rangkum lagi nih ya buat keluarga sip yang ketinggalan nih. Yang pertama itu kita ada persiapan ya Kak ya sebelum Ramadan itu dengan dialog iman, menciptakan ruangan yang menyenangkan dan Ramadan vibes banget gitu ya Kak ya. Terus juga mempersiapkan imun juga. Selain iman kita harus siapkan imun. Ya, betul. Terus di selama Ramadan nih keluarga sip Kak, tipsnya dari Kak Nana itu adalah kita bikin keteladanan untuk anak-anak sendiri, lalu kita buat targeting, lalu kita juga melibatkan anak-anak dalam kegiatannya. Terus kita juga melakukan evaluasi biar kegiatan kita ini bermakna gitu ya, bisa ada perbaikan kelanjutannya. Terus juga di terakhir ketika setelah Ramadan berlalu nih ya, di hari-hari biasa kita harus melakukan evaluasi tadi ya Kak ya. Terus mempertahankan kebiasaan baik selama Ramadan dan juga mempersiapkan Ramadan selanjutnya gitu nih keluarga sip. Nah gak terasa nih ya udah 1 jam kebersamaan kita dalam program Beranda Perempuan edisi kali ini. Itu bersama Kak Trisna Puspitasari alias Kak Nana. Kita udah ngobrol banyak tentang Ramadan. Semoga Ramadan ini terasa berkualitas untuk kita dan juga lebih banyak berkah yang kita dapat pulang nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah keluarga sip kita mohon maaf nih ya atas segala kekurangan atau kesalahan yang terjadi selama ini ya, selama kita ngobrol-ngobrol ini nih. Betul. Jangan lupa untuk selalu simak Beranda Perempuan di jam 10 hingga jam 11 di hari Senin, tentunya cuma di Radio Sip. Nah untuk keluarga Sip yang ketinggalan nih dialog kita selama 1 jam ini bisa banget dicek nanti di YouTube Sip Media. Jangan lupa di like, komen dan juga subscribe. Untuk itu Vika mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM.